Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang koperasi. Sejarah perkembangan koperasi. Pada tahun 1896, seorang patih Purwokerto yang bernama Raden Ngabei Arya Wiryaatmadja mulai mendirikan koperasi di Leuwiliang. Saat itu koperasi didirikan dengan tujuan membantu teman mereka sesama pegawai negeri pribumi agar terbebas dari utang. Kegiatan Arya Wiryaatmadja dikembangkan lebih lanjut oleh De Wolf van Westerode, asisten residen wilayah Purwokerto di Banyumas. Pertumbuhan koperasi di Indonesia mulai sejak tahun 1896 yang selanjutnya berkembang pesat, kemudian ditiru oleh Budi Utomo. Tokoh nasional yang dengan gigih mendukung koperasi adalah Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, sehingga beliau disebut Bapak Koperasi Indonesia. Gerakan Koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada Kongres 1 di Tasikmalaya yang diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Pengertian koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1962 tentang Perkoperasian, Bab 1 Pasal 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Landasan dan asas koperasi. 1. Asas koperasi. Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 2 menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. 2. Landasan koperasi. Pertama, landasan ideal. Landasan ideal adalah Pancasila didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Landasan struktural. Landasan geraknya pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Landasan ketiga, landasan operasional, merupakan tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer, dan karyawan koperasi dalam melakukan tugas masing-masing di koperasi. Landasan operasional koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1962 dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga. Yang keempat, landasan mental adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Tujuan koperasi. Dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1962 Pasal 3 disebutkan, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dilanjutkan kepada Muhammad Horik. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dibacakan oleh Fadlatul, yaitu fungsi dan peran koperasi. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 disebutkan fungsi dan peran koperasi antara lain membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan khususnya masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat dan manusia. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai
Sokogurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Prinsip koperasi. Satu, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelompokan dilaksanakan secara demokratis. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, pembagian SHU secara adil sebanding dengan jasa masing-masing anggota. 5, pemberian balas jasa terbatas atas modal. 6, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, dan pengawas. Yang ketujuh, kerjasama antara kopersadi. Ya, selanjutnya perangkat organisasi koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 21, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi yang menentukan kebijakan koperasi. Ditetapkan anggaran dasar kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurusan, dan pengawasan, rencana kerja, rencana anggaran, dan pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya. Pembagian sisa hasil usaha. Yang kedua, pengurus. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, syarat sebagai pengurus koperasi. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus merupakan pemenang kuasa rapat anggota. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Masa jabatan anggota paling lama 5 tahun. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rencana kerja serta rancangan, rencana anggaran, pendapatan dan belanja koperasi, penyelenggaraan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, penyelenggaraan pembukuan keuangan dan inventaris. Selanjutnya, memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Berwenang. Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru, serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawaban. Pembaca Najwa Alia Rinafi. Yang ketiga, pengawas. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pengurus menetapkan syarat-syarat. Yang pertama, pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Kedua, pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Ketiga, persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Dalam pasal 39 menetapkan bahwa pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. B. Pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapat segala keterangan yang diperlukan. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasnya terhadap pihak ketiga. Sumber pemodalan koperasi. Pasal 41 Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Modal koperasi terdiri atas A. Modal mandiri koperasi berasal dari simpanan pokok.
adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, yang wajib dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan SHU dengan tujuan memupuk modal sendiri. Hibah atau modal, sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak yang bersifat hibah dan tidak mengikat. B. Modal pengiriman dapat berasal dari 1. Anggota berupa simpanan sukarela. 2. Koperasi lainnya dan atau anggotanya. 3. Bank dan lembaga keuangan lainnya. 4. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya. 5. Sumber lainnya yang sah. Keterangan lambang. Bintang dan perisai menggambarkan Pancasila sebagai landasan ideal koperasi Indonesia. Gigi roda melambangkan usaha yang terus-menerus oleh koperasi. Rantai melambangkan kesatuan dan persatuan yang kokoh. Pohon beringin melambangkan sifat kemasyarakatan yang berkepribadian Indonesia. Timbangan melambangkan keadilan sosial yang merupakan salah satu dasar koperasi. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran rakyat yang akan dicapai. Koperasi Indonesia melambangkan kepribadian koperasi Indonesia. Baik. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WA. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.